Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Bapa, kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kami memuji kebesaran-Mu Bapa, Allah Israel, penjaga Israel, the Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini, bahkan di setiap hari. Bapa, kami mau serahkan Bapa kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Bapa, penuhi setiap ruangan dengan hadirat-Mu Bapa, dan biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Ampuni kami atas dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskan, bersihkan hati dan pikiran kami agar kami boleh layak untuk datang kepadamu, menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian, melayani, melayani lebih sungguh.
Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, lebih sungguh, mengasihi, melayani, mengampuni. Tuhan yang mengasihi, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Benar Tuhan, kami mau melayani, mengasihi dan mengampuni Bapa, karena Tuhan yang sudah melayani kami, dan Tuhan yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu, dan Tuhan sudah mengampuni kami lebih dahulu. Oleh sebab itu Bapa, kami mau melakukan Bapa apa yang sudah Tuhan firmankan, yaitu kami harus melayani, mengasihi, dan mengampuni. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan pimpin kami agar kami boleh melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Kami siap Bapa untuk memuji-Mu dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Hari-hariku lalui bersama Yesus, suka dukaku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama hari-hariku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani
Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa. Ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa untuk selamanya, tak pernah kecewa untuk selamanya. Amin. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Amin. Praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Katakan, kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku.
jawaban hidupku. Hanya Yesus jawabanku. Hanya Yesus penolongku, penghiburku, pelindungku, kekuatanku, gunung batuku, kota bentengku, keselamatanku, juru selamatku. Hanya Yesus Tuhan. Benar Tuhan, hanya Yesus tumpuan harapanku, hanya Yesus penolongku, dan hanya Yesus keselamatanku. Bapa, terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai pada hari ini Bapa. Semua karena kemurahan-Mu ya Bapa, semua karena belas kasihan-Mu yang masih menyertai kami sampai hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan terus urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan segala keterbatasan-Ku Bapa. Tetapi Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas, yang akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Dan Tuhan terus Bapa, bersihkan kami, kuduskan kami Bapa. Layakan kami Bapa untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin, praise God. Puji Tuhan, haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semua pasti ada dalam keadaan baik-baik saja atau luar biasa, karena Tuhan kita yang luar biasa selalu ada bersama dengan kita, selalu menyertai kita. Amin. Praise God, haleluya. Hari-hari yang masih cukup dingin saudara ya, walaupun kita sudah berada di bulan dimana waktu musim bunga. Ya, musim bunga ya, tetapi masih ada dingin, tetapi puji Tuhan, Tuhan selalu hangatkan kita dengan kasih-Nya. Amin. Praise God, haleluya. Saudara, hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-7. Injil Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Jadi kita mau belajar sama-sama pada hari ini, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, karena Tuhan adalah firman itu sendiri. Jadi Tuhan yang akan mengajar kita,
ya, dan memberikan kita pengajaran yang dahsyat, pengajaran yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus Kristus adalah guru yang luar biasa, guru yang mengajar kita kepada seluruh kebenaran itu. Amin. Dia dahsyat, dia luar biasa. Praise God. Oke, kita akan bacakan sama-sama, saudara. Kalau saudara juga mau bacakan bersama, mari silakan buka Alkitab kita, dan kita akan bacakan Injil Markus pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Nah, kita mau bacakan dulu ayatnya yang ke-20. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Ayat 20. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Ayat 20, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat 21, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Ayat 22, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat 23, semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Kita akan bacakan lagi nanti di ayat yang ke-20. Ini Tuhan Yesus sedang mengajar ya murid-muridnya, dan mengajar kita semua bagaimana cara kita harus hidup. Artinya bagaimana dengan kehidupan kita yang menyenangkan Tuhan, atau bagaimana dengan kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Jadi semua harus lewat kehidupan kita, cara hidup kita, ya, bagaimana kita hidup untuk berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Jadi di sini Tuhan Yesus sudah mengajar mereka dan mengajar kita semua juga pada saat ini, artinya lewat kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-20, kita bacakan lagi. Ayat 20, Katanya lagi nih, Tuhan Yesus sedang berkata kepada mereka bagaimana tentang kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Apa yang keluar dari seseorang. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, katanya lagi. Jadi ini Tuhan Yesus yang sedang berkata, ya, kata Yesus kepada mereka. Bacakan lagi. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Artinya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ya, dia katakan, di situ dikatakan katanya lagi, ya, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan orang. Artinya apa yang keluar dari dalam orang itulah yang akan menajiskan orang, menajiskan kita di saat sesuatu keluar dari dalam kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa yang ada di dalam kita yang kotor, di dalam hati kita yang kotor, itulah yang akan menajiskan kita. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, yang digambarkan oleh Tuhan lewat ayat yang ke-20, ya. Jadi katanya lagi, ya, apa yang keluar dari seseorang itulah yang akan menajiskan orang. Ya, jadi saudara, Tuhan Yesus luar biasa, dia mengajar kita bahwa kita harus bersih. Artinya di dalam kita itu harus bersih, ya. Karena bukan hanya dari luar saja bersih, tetapi dari dalam kita harus bersih. Artinya hati kita harus bersih supaya tidak ada yang najis yang keluar dari dalamnya. Jadi di situ dikatakan ayat yang ke-20. Lalu kita lanjutkan ke ayat yang ke-21. Sebab dari dalam dia katakan situ, dari hati orang, ya, ini dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, ya. Ini Tuhan Yesus berkata kepada mereka dan juga kepada kita pada saat ini lewat firman-Nya. Bacakan lagi ayat yang ke-21. Sebab dari dalam dia katakan, ya, tadi di ayat yang ke-20 dia katakan, ya, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Lalu di ayat yang ke-21 dikatakan sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Jadi dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, ya. Oleh sebab itu banyak di antara kita yang sering melakukan hal-hal demikian.
kita sering ada pikiran jahat di dalam kita ya saudara, benar. Apalagi kalau kita lagi kesel kepada seseorang, kita lagi jengkel kepada seseorang yang menjengkelkan kita ya. Kadang-kadang tidak tanpa kita sadari sudah timbul ya di dalam hati kita ya segala pikiran yang jahat, pikiran yang tidak menyukai atau segala macam pikiran yang jahat. Lalu teruskan lagi. Enggak, kembali lagi di ayat yang ke-21. Segala pikiran jahat, jadi pikiran-pikiran jahat, percabulan, jadi pencurian, pembunuhan. Jadi di dalam ayat yang ke-21 di situ dikatakan ya, jadi dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Ya, pikiran jahat itu macam-macam ya. Percabulan di situ dikatakan pikiran dari dalam itu keluar pikiran untuk percabulan, lalu apa tadi? Pencurian lagi dikatakan, lalu pembunuhan. Jadi inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus lewat firman-Nya, dari dalam, dari hati orang timbul semua pikiran-pikiran jahat ya. Pikiran jahat, pikiran percabulan, pencurian, pembunuhan. Lalu continue. 22 Perzinahan di situ dikatakan lagi ya. Keserakahan, kejahatan, kelicikan ini dari dalam saudara, timbul dari hati manusia. Lalu hawa nafsu, iri hati, semua ini keluar dari dalam hati manusia. Lalu hujat ya, menghujat orang. Lalu kesombongan, kebebalan. Jadi ini semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat ya, yaitu percabulan, pencurian, pembunuhan. Lalu diteruskan lagi tadi di ayat yang ke-22, coba bacakan lagi. Ayat 22. Perzinahan. Jadi ya tadi dikatakan pembunuhan, lalu perzinahan ya, ada perzinahan, pikiran-pikiran kotor untuk berzina, untuk hidup dalam kenajisan, kekotoran. Lalu keserakahan, ini orang yang hidup di dalam keserakahan, orang yang tidak mau ingat orang lain, hanya mementingkan dirinya sendiri. Lalu kejahatan, yaitu orang yang suka jahatin orang, tapi kalau dia dijahatin dia tidak mau. Ini banyak toh di hadapan kita menyaksikan semua itu ya, baik di gereja, dimanapun kita berada, kita sering melihat orang-orang seperti ini ya. Lalu di situ lalu kejahatan, lalu kelicikan ini ya, orang yang penuh dengan kelicikan, artinya hati manusia itu penuh dengan kelicikan ya. Hati manusia tidak bisa dipercaya karena hati manusia itu licik. Oleh sebab itu orang-orang yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, orang-orang yang seperti ini yaitu orang-orang yang hatinya tidak bersih, artinya hatinya penuh dengan kenajisan, kekotoran, kejahatan. Lalu hawa nafsu, di situ dikatakan lagi hawa nafsu. Jadi orang yang punya nafsu, segala macam nafsu, nafsu jahat, nafsu untuk membunuh, nafsu untuk marah, nafsu untuk membenci, ya, nafsu untuk kepahitan atau membalas. Ini semua nafsu-nafsu keluar dari dalam hati. Atau nafsu untuk percabulan, ya, hawa nafsu untuk perzinahan. Semua itu hawa nafsu keluar dari dalam hati manusia untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis di mata Tuhan. Lalu teruskan lagi. Iri hati, orang yang suka iri hati, tidak suka melihat orang lain maju atau orang lain itu diberkati Tuhan. Mereka timbul iri hati di dalam hati, lalu mereka bercerita dusta tentang orang yang mereka iri. Lalu mereka juga tidak mau kalah, mereka tandingi orang yang sudah diberkati Tuhan. Harusnya kita bersyukur untuk orang yang sudah diberkati Tuhan, karena mereka sudah melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mereka menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Justru kita harus bersyukur kepada Tuhan dan juga kita minta Tuhan memberkati kita. Jangan timbul iri hati, saudara, karena justru timbul iri hati itu kita akan berbuat dosa. Artinya kita tidak melakukan firman di hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai kita
punya iri hati terhadap orang lain. Nah, banyak orang salah artikan cemburu dan iri hati. Iri hati itu berbeda, cemburu itu antara suami istri, tetapi iri hati itu terhadap sesama kita. Di saat orang lain atau teman kita maju lebih baik dari kita, kita timbul iri hati. Kita mau kita seperti dia atau kita tidak mau kita dikalahkan. Itulah iri hati, arti dari iri hati ya. Jadi saudara, di sini Tuhan Yesus mengajar kita ya bahwa kita harus memiliki hati yang bersih supaya hati kita itu tidak ada segala pikiran jahat, artinya tidak timbul segala pikiran jahat ya, karena hati semua itu datang dari hati. Oleh sebab itu dari hati keluar dia meluap lewat pikiran kita, lewat perkataan kita ya. Itu semua kekotoran yang ada di dalam hati manusia. Nah, teruskan lagi. Coba bacakan lagi ayat yang ke-22 dan 23. 22 itu perzinahan. Jadi di situ dikatakan perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat. Nah, ini hujat lagi ya saudara. Tadi iri hati, sekarang hujat. Hujat juga itu menghujat Tuhan yang sudah menjadi pencipta langit dan bumi. Begitu banyak kita lihat saat ini, kita saksikan ya orang yang tidak mengenal Tuhan menghujat Tuhan yang benar. Mereka tidak mengakui Tuhan yang benar, justru mereka mengakui Tuhan yang tidak benar. Artinya tidak ada Tuhan selain Dia, satu-satunya Tuhan yang benar. Tetapi begitu banyak orang yang menyangkal Dia, yaitu menyangkal Kristus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar, yang harus disembah dan dipuji dan diakui sebagai Raja, di atas segala raja, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Tetapi manusia saat ini begitu banyak yang tidak mau mengakui Tuhan, justru mereka menghujat nama Tuhan, mereka menghujat Allah yang benar ya. Jadi itu begitu banyak penghujatan di saat ini ya yang kita saksikan. Oleh sebab itu jangan kita menjadi orang-orang yang menghujat Tuhan dan juga menghujat sesama kita. Nah, teruskan lagi. Kesombongan di situ dikatakan lagi ya, kesombongan yaitu orang-orang yang penuh dengan kesombongan, keangkuhan hidup, orang-orang yang hanya maunya hidup di dalam kesombongan karena punya kedudukan, punya posisi yang tinggi, lalu mempunyai harta yang banyak, memiliki uang yang banyak ya. Inilah yang dikatakan Tuhan, mereka menjadi sombong, mereka menjadi angkuh ya. Jadi hidupnya di dalam kesombongan dan keangkuhan hidup, sehingga mereka tidak memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan ya. Mereka merasa mereka yang paling utama, mereka yang harus dipandang dan dihormati. Itulah sikap-sikap keangkuhan hidup, itulah sikap-sikap kesombongan. Kita merasa kita yang paling hebat, kita yang paling benar. Inilah sifat-sifat kesombongan manusia. Oleh sebab itu jangan kita menjadi orang-orang yang seperti itu ya, penuh dengan kesombongan dan keangkuhan hidup. Biarlah kita hidup di dalam kerendahan hati. Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Nah, teruskan lagi. Kebebalan lagi di situ dikatakan ya, orang-orang yang memiliki hati yang bebal. Artinya hati bebal itu mereka tidak mau mengikuti perintah-perintah Tuhan, mereka tidak mau menuruti peraturan, artinya hukum-hukum Allah. Mereka tidak mau mengikuti dan menuruti setiap perintah-perintah Tuhan. Inilah orang-orang yang bebal, yang tidak mau mendengarkan perintah Tuhan dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Begitu banyak nasihat-nasihat firman Tuhan yang harus kita dengar untuk mengajar kita, untuk memperbaiki kehidupan kita dan memperbaiki karakter kita, agar kita semua boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan, yaitu menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang memiliki hati yang dengar-dengaran, yaitu memiliki hati
menjadi orang-orang seperti ini, seperti itu, karena orang-orang bebal itu akan menerima hukuman dari Tuhan karena mereka tidak mau menuruti hukum-hukum Allah. Nah, lalu continue Ayat 23. ayat 23. Ya, semua hal-hal jahat ini Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. timbul dari dalam dan menajiskan orang, ya. Jadi di ayat yang ke-23, ya, Tuhan Yesus katakan semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi saudara sudah jelas, ya, Tuhan Yesus katakan, ya, dari dalam dari hati manusia, ya, timbul segala pikiran jahat, ya, segala macam kejahatan, ya, kenajisan, kefasikan, ya, itu sudah disebutkan di ayat-ayat yang kita sudah baca, ya, bahwa Tuhan katakan semua itu timbul dari dalam hati manusia. Oleh sebab itu saudara, jangan sampai kita memiliki hati yang jahat, artinya hati yang kotor. Karena di saat kita memiliki hati yang kotor, maka semua yang jahat akan timbul dari dalam hati. Ya, kita harus minta Tuhan untuk membersihkan hati kita, pikiran kita di setiap hari. Karena iblis selalu menaruh segala pikiran jahat, dia menaruh segala pikiran kotornya, pikiran najis di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Oleh sebab itu, kita harus minta Tuhan untuk membersihkan kita di setiap hari. Minta Roh Kudus untuk menolong kita, ya, memimpin kita, membersihkan kita. Hati kita dibersihkan, pikiran kita dibersihkan, semua tubuh kita dibersihkan oleh Tuhan. Artinya roh kita itu harus dibersihkan, dihidupkan kembali. Karena roh yang masih mati, roh itu masih buta dan picik. Dia tidak bisa melihat kebenaran karena rohnya masih mati. Tetapi setelah Tuhan menghidupkan roh yang mati itu, maka roh yang mati itu dihidupkan kembali, maka roh yang hidup kembali akan melihat kebenaran. Dia tidak menjadi buta dan picik lagi seperti waktu roh itu yang masih mati. Tetapi roh yang sudah mati sudah dihidupkan kembali oleh Tuhan, maka roh yang mati itu menjadi roh yang hidup, dan dia bisa melihat dengan jelas kebenaran firman Tuhan, dan dia bisa mendengarkan nasihat-nasihat firman yang kita dengar di setiap hari. Oleh sebab itu saudara dan saya harus selalu mau diajar dan mau dinasihati oleh firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang harus memimpin kita di dalam kehidupan kita di setiap hari. Jadi di ayat yang ke-23 di situ dikatakannya semua hal-hal ini, ya, semua, bacakan lagi ayat yang ke-23. Ayat 23. Semua hal-hal ini di Semua situ. hal-hal jahat ini. Jadi semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dikatakan menajiskan dan menajiskan orang. Jadi semua hal-hal yang jahat ini Tuhan Yesus dia berkata jelas, semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi oleh sebab itu jangan sampai kita memiliki hati yang jahat, hati yang gelap, ya. Karena semua kejahatan itu Tuhan katakan hal-hal yang jahat, dia katakan timbul dari dalam dan menajiskan orang. Oleh sebab itu saudara, biarlah saudara dan saya boleh belajar pada hari ini, belajar sama-sama pada hari ini, di mana kita harus memiliki hati yang bersih. Di saat kita memiliki hati yang bersih, maka tidak akan timbul segala macam kepikiran jahat, ya, segala rencana jahat itu tidak akan ada di dalam hati kita, karena hati kita sudah dibersihkan oleh Tuhan. Karena kita meminta untuk Tuhan bersihkan hati kita, untuk Tuhan membersihkan hati kita dan pikiran kita, agar
kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan, ya. Karena saya pun tidak mau saya hidup dengan hati yang kotor, hati yang jahat, ya. Karena semua itu akan menajiskan kita. Di saat kita memiliki hati yang kotor, hati yang jahat, maka semua itu akan menajiskan kita. Artinya hidup kita akan najis. Tuhan katakan di hadapan Tuhan, hidup kita akan menjadi najis karena apa yang ada di dalam hati kita itu yang akan menajiskan kita. Karena apa yang ada di dalam akan keluar dan terlihat di dalam muka, artinya di dalam kehidupan kita, di dalam tindakan kita, sikap kita, semua itu akan terpancar keluar. Apa yang ada di dalam hati kita, dia akan keluar, meluap lewat perkataan kita, lewat pikiran kita, lewat sikap dan lewat tindakan kita. Itulah yang dikatakan Tuhan, semua hal-hal yang jahat itu dia akan menajiskan kita. Oleh sebab itu saudara dan saya sudah belajar pada hari ini bahwa kita semua harus menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menyenangkan manusia, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita semua mau diajar, mau belajar dan mau diajar oleh Tuhan, oleh kebenaran firman-Nya, agar kita semua boleh diperbaiki lewat firman-Nya. Sikap kita diubahkan, hidup kita diubahkan dan dibaharui, karakter kita diubahkan dan dibaharui. Maka kita semua boleh memiliki karakter-karakter ilahi, yaitu karakter Tuhan, karakter Kristus yang ada di dalam hidup kita, artinya yang akan kita miliki lewat kehidupan kita. Karakter kita diubahkan dan dibaharui. Oleh sebab itu biarlah kita semua sama-sama mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Kita sama-sama merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk meminta Tuhan untuk membersihkan kita, membersihkan hati dan pikiran kita, agar hati dan pikiran kita tetap bersih dan bersinar. Artinya di saat hati kita bersih dan bersinar, maka hidup kita pun akan terlihat bersinar, hidup kita pun akan terlihat terang menderang, artinya terang dan garam dunia. Itulah yang Tuhan kehendaki. Kita harus menjadi orang-orang yang membawa dampak bagi dunia, bagi bangsa-bangsa. Kita harus menjadi orang-orang yang membawa terang Tuhan yang ajaib lewat kehidupan kita. Biarlah terang Tuhan yang ajaib yang akan memerintah di dalam hidup kita, di dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara, sama-sama kita harus introspeksi diri, mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Jangan kita selalu melihat orang lain yang jahat, tetapi kita juga harus melihat diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita harus mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Ya, minta Tuhan selidiki hati kita, selidiki pikiran kita, agar Tuhan yang akan memberitahukan kepada saudara dan saya apakah hati dan pikiran saudara dan saya sudah berkenan kepada Tuhan atau menjengkelkan Tuhan. Jadi saudara, ayat-ayat ini sudah mengajar kita semua bahwa kita semua harus menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Jangan kita menjadi orang-orang yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus lewat ayat-ayat ini. Jangan kita menjadi orang-orang seperti itu, tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang akan membawa dampak terang Tuhan yang ajaib kepada dunia, kepada bangsa-bangsa sebelum kedatangan Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Saudara dan saya harus hidup terang menderang lewat karakter kita, lewat kehidupan kita, lewat semua
tindakan kita, sikap kita, perkataan kita. Ya, ada orang baru keluar gereja tiba-tiba dia sudah maki-maki orang di depan. Itu bagaimana kalau kita harus hidup seperti itu? Maka kita tidak bisa membawa terang Tuhan yang ajaib kepada orang di luar sana, orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang masih mencari-cari Tuhan. Mereka harus melihat apa yang ada di dalam kita, yaitu terang Tuhan yang ajaib. Itulah yang harus terpancar keluar dari dalam kita dan membawa orang-orang untuk datang kepada Tuhan, membawa orang-orang yang sedang mencari-cari Tuhan, mereka boleh bertemu dengan Tuhan, mencari Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara, biarlah Tuhan yang akan terus mengajar saudara dan saya lewat kebenaran firman-Nya, dan terus mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan lewat hamba-hamba-Nya yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita bosan-bosan untuk mendengarkan nasihat-nasihat firman Tuhan lewat setiap renungan-renungan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-hambanya. Amin. Biarlah saudara dan saya boleh tetap taat dan setia kepada Tuhan sampai Ia kembali. Karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kedatangan Tuhan akan membawa damai dan sukacita bagi kita, bagi saudara dan saya yang sudah mengenal Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Puji Tuhan ya. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati saudara dan saya. Dan ingat saudara, tetap mengasihi Tuhan ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Karena Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Oleh sebab itu kita mau kembalikan kepada Tuhan, yaitu kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kasih yang tidak ada duanya. Kita mau kembali mengasihi Tuhan ya, dengan seluruh kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Bapa, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu Bapa untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini. Karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba-Mu penuh dengan segala keterbatasan, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas, yang sudah melakukan dan mengajar setiap kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan adalah guru yang terbenar, guru yang mengajar seluruh kebenaran itu kepada kami. Terima kasih Bapa untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh datang menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa, semua karena anugerah-Mu, semua hanya karena kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu. Terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan masih berikan kepada kami pada hari ini. Bapa, ampuni kami semua, kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Dan biarlah Tuhan terus bersihkan kami, bersihkan hati dan pikiran kami, agar kami tetap bersih dan bersinar, dan hidup kami boleh berkenan kepadamu Bapa. Karena itulah yang kami inginkan, dan terlebih-lebih lagi itulah yang Tuhan kehendaki.
kami harus hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga mau serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, Tuhan yang sudah mengatur segala sesuatunya di muka bumi ini. Semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Karena segala situasi ada di bawah kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa semua, biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa di dalam hati dan pikiran kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, haleluya, praise God. Kita akan angkat pujian, haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Benar Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi, hosana di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang sudah melawat kami dan menjamah setiap hati. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan teruskan lawatan-Mu Bapa bagi setiap jiwa-jiwa dan bagi setiap keluarga-keluarga. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali, kami tetap berjaga-jaga di dalam doa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua.